milenial sampai kolonial pun juga bisa ikut pemahaman yang berkembang di dalam masyarakat. Salah satu konten itu ini Jakartamu garis lucu Bang Ateng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat dakwah yang saya hormati dan muliakan di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah berada di podcast Jakarta Muhammadiyah, ya, pimpinan Muhammadiyah DKI Jakarta. Ini siaran yang di hari pertama gitu di podcast kita ini. Bersama saya ada Bapak Ateng, salah seorang pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Selamat sore Pak Ateng. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau tanya ke Pak Ateng ini, bagaimana pendapat Pak Ateng tentang podcast baru kita ini? Yang pertama, ini adalah hal yang perlu kita syukuri karena pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta sudah cukup lama memiliki studi podcast sebagai untuk pendukung atau mendukung gerakan dakwah Muhammadiyah di DKI Jakarta. Yaitu alhamdulillah kita baru pertama kali ini punya podcast ya, dan mudah-mudahan bisa berfungsi dengan baik Pak Ateng ya. Podcast Amin. Ini ya, kita bersyukur pada Allah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bukan hanya buat pimpinan wilayah aja, tapi juga pimpinan daerah, pimpinan cabang juga bisa memanfaatkan podcast kita ini Pak Ateng ya. Ya, bahkan masyarakat pada umumnya simpatisan Muhammadiyah juga bisa turut serta menyampaikan dakwahnya, menjadikan ini sebagai alat dakwah seperti itu. Oh ya, kira-kira dari semangat yang ada bagi orang-orang yang ingin berdakwah di Muhammadiyah ini dengan adanya podcast ini ya, bisa nggak disinergikan dakwah Muhammadiyah itu dengan podcast yang sekarang ini, karena sekarang kan eranya era digital gitu Pak Ateng. Ya, tentu ini menjadi tantangan yang khusus ya dalam kaitan dengan dakwah. Kalau semula dakwah itu dilaksanakan secara konvensional gitu ya, langsung tatap muka, tapi kemudian pada saat ini kapan saja, di mana saja bisa melakukan berdakwah. Hanya saja persoalan yang dihadapi adalah bagaimana agar pelaku dakwah ini mampu untuk merencanakan sedemikian rupa tentang hal-hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat, sehingga ini dapat diterima dengan baik, dapat dipahami dengan mudah oleh semua orang. Semua orang. Iya, bukan hanya warga Muhammadiyah aja. Bukan hanya warga Muhammadiyah saja. Jadi kita harus membuat podcast ini sedemikian rupa sehingga rupanya demikian gitu Pak Ateng ya. Iya. Podcast ini nggak boleh menjadi alat untuk menyekat. Iya, ya, betul. Menyekat ada Muhammadiyah atau ada organisasi yang lain dalam konteks nilai-nilai keislaman itu sangat universal sekali. Makanya nih rencananya kita juga akan membuat berbagai macam konten ya, tidak hanya soal informasi Muhammadiyah aja, tapi juga hal-hal yang lain gitu kita juga akan membuat gitu. Misalnya nanti ada juga Gen Z datang ke sini gitu ya untuk berinteraksi dengan pemirsa Jakarta Muhab ini gitu juga, nggak apa-apa ya Bang Ateng seperti itu ya buat Muhammadiyah gitu ya. Iya, sangat boleh itu. Jadi bagaimana podcast ini tidak hanya sebagai alat dakwah bagi orang tua, tapi juga bagi juga pokoknya yang menyenangkan. Milenial sampai kolonial pun juga bisa ikut. Ya betul. Bisa ikut serta. Ya, alhamdulillah. Jadi begitu, tidak kalangannya nggak terbatas ya, bisa ikut semuanya. Nanti juga katanya ada program ini salah satu konten itu ini Jakartamu garis lucu Bang Ateng. Ya. Apa-apa juga tuh ya. Apa-apa juga. Buat penyegaran, tapi dalam kita juga nanti akan selipkan dakwah Muhammadiyah di situ. Bukan hanya sekedar lucu sih ya. Emang harusnya orangnya lucu-lucu. Muhammadiyah nih menggembirakan kan harusnya ya. Lucu tapi bernilai. Iya, lucu. Nilainya lucu. Ya, jadi ada yang nilai kita. Nilai lucu. Lucunya 3 nilainya begitu. Nah gitu
pemirsa Jakarta Mohab, kita tadi sudah dengarkan Bang Ateng bercerita bagaimana harapan ke depan tentang podcast kita ini. Nah, sekarang juga saya pengen juga menanyakan kepada Bang Ateng, kira-kira ini strategi apa nih dari pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta dengan adanya podcast kita ini? Ya, tentu Muhammadiyah harus memikirkan strategi itu segera ya, walaupun ini. Tapi kemudian tentu dalam perumusan strategi itu adalah yang menjadi analisa utamanya adalah bagaimana pemahaman-pemahaman yang berkembang di dalam masyarakat, baik masyarakat umum maupun juga warga Muhammadiyah. Apa sih yang menjadi persoalan di dalam berdakwah ini? Misalkan berkaitan dengan masalah memahami berbagai macam nilai. Apakah istilah-istilah yang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari itu yang sering diucapkan itu sudah berfungsi apa belum di dalam kehidupan kita? Betul. Ini sangat banyak sekali yang bisa kita bicarakan, dan pada intinya bahwa dakwah ini akan mengantarkan kepada siapapun, kepada masyarakat kita, termasuk dari kita, untuk bisa memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada awal berdiri Muhammadiyah ini. Bisa juga nanti dibuka ruang interaktif. Betul, gitu kan, antara pemirsa Jakarta Mohab ini dengan warga Muhammadiyah, dengan gitu masyarakat, seperti itu bisa. Supaya terjadi ini kan diskusinya gitu ya. Akhirnya orang-orang juga memahami betul bagaimana sebenarnya dakwah Muhammadiyah itu ya. Bukan hanya yang eksklusif selama ini kelihatannya seperti itu katanya, tapi ternyata Muhammadiyah itu sangat egaliter gitu kan, sangat bisa mumpuni untuk semua golongan gitu. Begitu. Itu bagaimana juga dengan ini Pak Ateng, dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah ini menggerakkannya supaya mereka juga punya interaksi dengan podcast kita ini, karena mengingat ya ke depan itu orang juga akan berdakwah dengan hal yang sama seperti kita ini ya. Tentunya kita harus punya nilai atau diferensiasi yang tinggi agar kita menjadi channel pilihan buat orang-orang gitu. Ya, tentu podcast Jakarta Mohab ini harus menjadi rumah bagi mereka. Jadi menjadi tempat yang menyenangkan, menjadi tempat berkarya bagi mereka, familiar, akrab seperti itu, dan kemudian sehingga mereka bisa menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya, bisa menyampaikan gagasannya, bisa mengembangkan kreativitasnya. Ini sangat nanti harus dapat dirasakan oleh siswa-siswa yang ada di sekolah Muhammadiyah, bahkan juga mungkin kalau tertarik juga siswa-siswa yang lain juga ikut juga ya. Ikut juga. Jadi ini adalah menjadi milik kita bersama. Muhammadiyah sifatnya hanya memfasilitasi saja, ya kan, untuk mengantarkan kalau pada siswa untuk mengantarkan menjadi sarana kreativitas pengembangan diri. Nah, juga nanti katanya MPI di bawah Jakarta Mohab ini juga mau mengadakan lomba podcast begitu ya. Nanti yang ikut pesertanya itu nanti kalangan pelajar ya, mungkin mahasiswa juga ya, biar nanti juga bisa mereka di sini ya podcastnya, kemudian dinilai, nanti ada pemenangnya, barangkali juga bisa beraktivitas di tempat Muhammadiyah ini untuk memotivasi, pancingan motivasi aja untuk gitu. Memotivasi. Tapi pada akhirnya itu setelah motivasinya selesai, masalah motivasinya, tapi ini adalah menjadi kebutuhan bagi mereka dan mereka akan datang kembali di sini. Kalau Pak Ateng sendiri kira-kira punya ide nggak untuk ngisi acara di sini? Saya punya ide mengusulkan satu semacam menu ya, satu menu itu menu makanan. Makanan juga, tapi dalam makanan bentuk rohani ya. Dalam bentuk ilmu. Iya. Nah, namanya saya usulkan adalah titik nol. Nama titik nol. Apa yang dimaksud dengan titik nol itu? Terkadang kita di dalam memahami nilai-nilai agama itu langsung berada pada posisi di tengah. Sehingga kok ketika kita memahami ini, dari mana ini pendapat ini? Ini kayak isi bensin nih Pak ya? Dari nol yang modern nol ya Pak? Nol, gitu. ya kan? Sehingga kita bisa terukur ya kan? Iya, betul. Kenapa bisa sampai seperti yang dipahami pada saat ini. Nah nanti rujukannya titik nolnya itu apa? Titik nolnya itu harus Quran Sunnah.
ya kan? Titik kembali. Titik kembali. Jadi kalau misalkan kita berada di mana, kita udah paham posisinya. Oke. Insya Allah kita tunggu aja channelnya, tayangannya di Jakarta Muhab ini. Dan alhamdulillah juga MPI, saya sebagai ketua MPI Fadli Arsil juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah ikut serta menyelenggarakan, mengadakan, memfasilitasi podcast kita ini. Dan kemudian juga jangan lupa kita masih punya satu media lagi yaitu jakartamu.com yang setiap hari ya media online ini menyiarkan berita-berita ya. Dari berita tentang Muhammadiyah gitu Bang Ateng, tentang Jakarta, kemudian tentang nasional dan juga berita-berita internasional. Saya pikir itu dulu Pak Ateng pertemuan kita sore ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Fadli, semoga sukses. Amin, amin. Kita berdoa sama-sama semua kita mendapatkan kesuksesan. Demikian saya Fadli Arsil. Ya, saya ingin sampaikan juga kepada masyarakat umum juga warga Muhammadiyah, silahkan apabila ada yang ingin ngisi podcast, dipersilakan. Di sini ada tokoh-tokoh Muhammadiyah, ada pimpinan Muhammadiyah. Ini ada menjadi media kita bersama. Baik, itu dia pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Amin. Dari kami cukup sekian. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.